Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jenny Triaksari, kelas 96 absen 11. Saya akan presentasi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Guatalo, dan dibuat untuk memenuhi tugas Mapel SKI yang diperintah oleh Bapak Sadudin At-Taftazani. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama di Jawa yang berdiri pada tahun 1500, yang terletak di Bintoro dekat muara Sungai Demak, dan pusatnya berada di Pelabuhan Bergota dan Jepara. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak yaitu Raden Patah sebagai raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sultan Prawota. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang masih keturunan Majapahit dan memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Pengangkatan Raden Patah dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Pada masa pemerintahannya, agama Islam berkembang sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah para wali. Adapun latar belakang berdirinya Kerajaan Demak yaitu pada saat itu melemahnya kerajaan Majapahit dan menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Pada tahun 1511, Kerajaan Malaka diserang oleh Portugis. Raden Patah mengirim bantuan berupa militer yang dipimpin langsung oleh Pati Unus, yaitu putra Raden Patah. Tetapi usaha tersebut gagal, sehingga Kerajaan Malaka jatuh di tangan Portugis. Pada tahun 1518, Raden Patah meninggal dunia. Kepimpinannya dilanjutkan oleh Pati Unus selama 4 tahun. Tetapi pada tahun 1522, Pati Unus meninggal dunia dalam usahanya mengusir Portugis dari Malaka. Kepimpinannya tersebut dilanjutkan oleh adiknya yaitu Sultan Trenggono yang diangkat langsung oleh Sunan Gunung Jati dan bergelar sebagai Sultan Ahmad Abdul Arifin. Akhirnya Kerajaan Demak mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono juga mengirim Fathahillah dan pasukannya ke Banten. Pada tahun 1546 Sultan Trenggono meninggal dunia. Pada saat itu, Kerajaan Demak mengalami kemunduran karena perebutan tahta kerajaan. Pada perebutan itu, Sultan Prawota dan Sultan Hadiri dibunuh oleh Aryo Penangsang karena Aryo Penangsang merasa bahwa dirinya lebih berhak memiliki tahta kerajaan tersebut. Tetapi usaha Aryo Penangsang dihalangi oleh Joko Tingkir. Dengan dukungan Ki Gede Pemanah dan Ki Penjawi, akhirnya Joko Tingkir berhasil membunuh Aryo Penangsang. Akhirnya tahta kerajaan tersebut jatuh di tangan Joko Tingkir. Joko Tingkir menjadi raja dan bergerak sebagai Sultan Hadiwijaya. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir memindahkan kerajaan dari Demak ke Panjang. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Guatalo. Kerajaan ini salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Sulawesi. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, Kerajaan Guatalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Namun pada saat Raja Ternate yakni Ba'abua mengajak Raja Guatalo untuk masuk Islam, namun usahanya gagal. Baru pada masa Datuk Ri Bandang datang ke Kerajaan Guatalo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan tersebut. Akhirnya Kerajaan Guatalo mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Guatalo sangat luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia bagian timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dalam perlawanan melawan VOC, Sultan Hasanuddin sendiri yang memimpin pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Dengan keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.